Kakak-kakak, salam jumpa. Senang kita dapat kembali berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43, diberi judul Belajar dari Kisah Eneas dan Dorcas, Tuhan Memberikan Kuasa. Sebelum kita mulai persiapan, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami anak-anakmu mau melakukan persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Tuhan berkati persiapan kami. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitabnya. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan kita akan kembali mengajak adik-adik untuk belajar dari kisah Petrus menyembuhkan Eneas dan Dorcas, dan kita mau memperkenalkan Tuhan memberi kuasa kepada adik-adik, kepada setiap orang yang Tuhan percayakan. Dan saat ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43. Saya akan bacakan buat kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidur." Ketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, ini kisah yang cukup akrab dan kita mau sama-sama kembali menggali firman Tuhan. Sebelum nanti kita akan bagikan kepada adik-adik. Kakak-kakak, kalau kita melihat kisah ini, Petrus melakukan banyak sekali kunjungan-kunjungan tentu untuk menyebarkan Injil, dan kali ini ia berkunjung ke sebuah tempat bernama Lida dan dia singgah ke orang-orang kudus. Jadi penyebutan orang-orang kudus merujuk pada mereka-mereka yang mengenal Tuhan. Jadi ini adalah mungkin tempat di mana diaspora terjadi dan banyak orang-orang berada di berbagai tempat-tempat lain, dan Petrus mengunjunginya. Tentunya untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus, Allah yang bangkit itu. Nah, ketika dia berkunjung ke Lida, di sana ia berjumpa dengan Eneas. Kalau kita melihat ayat 32 tentang orang-orang kudus di Lida, mungkin saja Eneas adalah salah satunya. Tetapi dia sakit. Dan disebutkan di sana 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Mungkin juga dia adalah orang-orang yang
disingkirkan masyarakat karena lumpuhnya dia. Tapi teks kita itu menegaskan bahwa siapapun dia, nampaknya dia punya pergumulan. Kalau dia orang kudus, maka menunjukkan bahwa sekalipun dia orang-orang kudus, tergolong orang-orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dia juga mengalami pergumulan. Siapapun kita pasti tidak lepas dari apa yang menjadi natur kehidupan, yaitu pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan Eneas mengalami lumpuh dan sudah 8 tahun. Mungkin dia sudah berdoa, dia sudah berharap, dia melakukan banyak usaha untuk memulihkan keadaannya, tapi dia belum juga sembuh. Di tempat yang lain lagi disebutkan ada Dorcas. Dorcas ini seorang murid yang juga namanya disebut Tabita, banyak sekali berbuat baik dan dia memberi setegak. Dia melakukan banyak sekali aksi pelayanan untuk memberkati banyak orang. Dan bahkan di ayat 39 disebutkan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Jadi banyak banget orang yang dibantu oleh Tabita ini, oleh Dorcas ini. Dan apa yang dia lakukan, nampaknya dia punya keahlian jahit baju dan dia membagikan itu, maka ketika dia meninggal, banyak sekali orang janda-janda yang menunjukkan baju-baju yang dibuat oleh Dorcas sewaktu dia masih hidup. Dorcas berarti orang baik. Eneas ini tergolong orang kudus, Dorcas orang baik, tapi semuanya punya pergumulan. Eneas punya pergumulan sakit 8 tahun yang belum sembuh. Dorcas bahkan sakit dan meninggal. Kakak-kakak terkasih, kita belajar dari bagian ini bahwa siapapun kita punya pergumulan. Siapapun kita, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan dan lainnya, tidak lalu menghilangkan kita dari realita kehidupan dan kita bebas dari pergumulan. Kita masih hidup di dalam dunia dan dunia punya pergumulan yang bisa juga terjadi pada orang-orang kudus dan orang-orang yang baik. Tapi dalam pergumulan orang-orang yang mengenal Tuhan, selalu ada harapan. Dalam kisah kita disebutkan Petrus datang kepada Eneas dan Petrus mengatakan, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus dengan yakin sekali, dia mengatakan kepada Eneas bahwa kesembuhan akan terjadi karena Yesus Kristus. Dan bacaan kita menyebutkan seketika itu juga, jadi nggak nunggu sejam, 2 jam, sehari, apalagi bertahun-tahun, seketika itu juga Eneas lalu sembuh, saudara. Jadi kuasa Tuhan dalam nama Tuhan itu begitu luar biasa dan Tuhan mempercayakan itu kepada Petrus. Petrus mampu menegaskan Yesus Kristus menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun sakit itu. Ini kuasa Tuhan yang nyata sekali. Sudah demikian juga yang terjadi dengan Tabita Dorcas itu yang sakit dan akhirnya meninggal. Bahkan mayatnya sudah dimandikan, sudah ada di tempat di mana ia dibaringkan, saudara. Tapi ketika Petrus memohonkannya, saudara, diawali dengan orang-orang banyak yang juga percaya bahwa melalui Petrus, Tuhan Yesus pun bisa berperkara. Kalau dia berperkara dengan Eneas dan menyembuhkannya, yang sakit 8 tahun dan sembuh, orang-orang yang mungkin sudah melihat, mendengar kabar tentang kuasa Tuhan yang bekerja melalui Petrus, maka mereka meminta Petrus segera datang ke tempat kami. Petrus pun juga begitu percaya bahwa Tuhan juga berkenan kepada orang lain. Maka berkemaslah dia, jadi dia beres-beres, dia nggak mau lama-lama di tempat di mana Eneas berada, dia pergi dan dia menyaksikan ada di tempat itu sudah Dorcas terbaring karena ya mayatnya sudah disiapkan, dibersihkan dan sudah dibaringkan di sana. Yang apa yang dilakukan oleh Petrus? Ia berlutut dan berdoa. Ia berlutut dan berdoa. Jadi sungguh-sungguh dia memohon kepada Tuhan untuk memohon agar Tuhan juga memulihkan Dorcas ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan berkuasa, Yesus mampu melakukan segala hal, Petrus mengatakan ini, Tabita, bangkitlah. Begitu singkat perkata-kataan itu, menunjukkan bahwa Petrus yakin kuasa Tuhan. Dan ternyata Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk.
Jadi permohonan Petrus dikabulkan karena Petrus percaya sekali bahwa ia punya Allah yang berkuasa. Kakak-kakak, dia apa yang kita lihat dalam kisah ini di Eneas maupun juga di Dorcas menunjukkan kuasa Tuhan. Dan Petrus rindu juga supaya orang banyak itu juga meyakini bahwa Yesus berkuasa. Maka di ayat 41 Petrus memegang tangan dari Dorcas dan membantu dia berdiri, dan dia lalu memanggil orang-orang yang ada di rumahnya Dorcas dan menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan ini, Petrus mau menunjukkan kuasa Tuhan ini loh terjadi karena Tuhan memang berkuasa, dan Petrus melakukannya untuk membuat banyak orang juga percaya. Kakak-kakak, lalu kisah kita ini berdampak pada banyak orang melihat, banyak orang menjadi percaya, berbalik kepada Tuhan dalam kisah Eneas, maupun juga tersiar kabar di Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan karena Tuhan berkuasa dan ada hambanya yang yakin memohonkan itu, dan Tuhan menunjukkan kuasa. Kakak yang terkasih, kita belajar dari kisah Petrus menyembuhkan Eneas dan Dorcas ini. Tuhan memang memberi kuasa kepada banyak orang yang Tuhan percaya. Ketika suku kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan kita mohon karena dengan rendah hati, Tuhan akan memberikan kuasa itu. Ada 3 hal yang kita pelajari dari kisah ini, bahwa setiap orang punya pergumulan. Orang-orang kudus, orang-orang baik seperti Eneas, Dorcas punya pergumulan. Adik-adik kita semua punya juga pergumulan. Tuhan sungguh berkuasa. Di tengah pergumulan kita harus yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah yang berkuasa. Dan karena Tuhan berkuasa, maka ayo yakini itu dan mohonkan kuasanya. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan kuasanya kepada setiap kita, dan Tuhan akan menunjukkan itu sehingga banyak orang menjadi percaya. Kakak-kakak, selamat mengolah ini dan sampaikan tentang Tuhan memberi kuasa juga bisa terjadi kepada adik-adik. Adik-adik yang percaya kepada nama Tuhan, dia bisa berdoa ketika ada keluarga yang sakit. Dia bisa berdoa untuk ujian sekolah, untuk keadaan teman-temannya yang sedang dalam pergumulan, mungkin suka dibully, suka menyendiri, nggak punya teman. Berdoalah, ajak adik-adik berdoa supaya Tuhan juga memberikan kuasa untuk melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan juga bisa berkuasa melalui adik-adik dengan talenta adik-adik yang bisa bernyanyi, yang pintar, atau yang bisa menjadi seorang yang ramah kepada teman-temannya. Dia bisa menjadi teman bagi orang yang tidak memiliki teman. Dia bisa menjadi penyejuk hati buat teman-teman yang suka dibully. Jadi Tuhan bisa memberikan kuasa kepada adik-adik dengan wujud yang beragam, asal adik-adik percaya. Selamat memberikan firman Tuhan ini kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita mau mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43, diberi judul Belajar dari Kisah Eneas dan Dorcas, Tuhan memberikan kuasa. Dan kita mau mendengarkan Kak Grace Devina yang akan menyampaikan
metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan. Terima kasih buat Kak Hendra dan juga Kak Santi. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan tentang Eneas dan Dorcas. Nah, izinkan saya untuk men-share screen. Ya, kisahnya diambil dari Kisah Para Rasul 9, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk tujuannya, anak-anak mengetahui, typo ya saya, mengetahui peristiwa pada Kisah Para Rasul 9. Nah, untuk tujuan yang kedua ini, kita buat lebih spesifik, supaya tingkat keberhasilannya itu bisa kita lihat dan kita ukur di kelas. Jadi, tujuannya tidak lagi abstrak atau terlalu sulit gitu dijangkau untuk anak kelas TK. Misalnya, tujuannya yang sulit dijangkau itu seperti anak percaya bahwa Tuhan adalah tabib yang ajaib. Nah, itu sulit karena anak kelas TK belum bisa percaya, belum bisa memahami konsepsi tentang Tuhan yang abstrak seperti itu. Oleh karena itu, kita mau coba untuk melihat tujuan yang lebih spesifik dan lebih bisa dijangkau dan dilihat di kelas. Jadi ketika anak mau mengikuti guru sekolah minggu berdoa, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anak yang sedang sakit. Amin. Sudah. Ketika anak-anak mengikuti seperti itu, berarti tujuan kita mengajarkan anak untuk percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan pada level ini, itu setidaknya tercapai. Nanti bisa di-build up seiring dengan usia perkembangan anak. Jadi untuk anak kelas TK, kita bisa meminta anak untuk mengikuti GSM berdoa, atau kalau ada anak yang smart gitu ya, dan sudah berani, sudah confidence untuk berdoa sendiri, kita bisa meminta anak untuk berdoa. Dan ingat, doanya nggak usah panjang-panjang. Kalau untuk anak kelas TK cukup 1-2 kalimat, nggak usah panjang banget gitu. Itu akan membuat anak takut untuk berdoa. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita mau sama-sama melihat bagaimana sih caranya. Nah, cara-cara yang saya temukan, mungkin ada kakak-kakak lain yang punya cara-cara lebih kreatif atau punya cara-cara yang tidak saya pikirkan. Silahkan tulis di kolom komentar, jadi kita bisa sama-sama memperkaya khasanah pengetahuan kita. Nah, yang pertama, kita bisa mengemas firman Tuhan seperti ministry Petrus. Jadi, ini kan ketika Petrus sedang melakukan perjalanan misi ya, lalu dia singgah di Lida dan di Yope. Nah, kita bisa mengajak anak-anak, ayo kita mau sama-sama belajar tentang teks Alkitab, bagaimana perjalanan Bapak Petrus dalam mengabarkan firman Tuhan. Kita lihat ke kota apa, lalu di situ peristiwanya apa. Jadi ketika berhenti di pos Lida, nah ada peristiwa ketika Petrus menyembuhkan Eneas ini, lalu beliau berjalan lagi, gitu, seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu caranya agar anak-anak, kan anak-anak kelas pra-TK dan TK ini, balita ini sangat suka jalan-jalan gitu ya. Nah, daripada jalan-jalan di kelas, nah kita ajak sama-sama kayak melakukan mini trip. Nah, cara yang kedua adalah bercerita monolog dari sudut pandang Eneas, Tabita, atau Dorcas. Atau bisa juga dari sudut pandang Petrus. Bisa, halo, aku Eneas, aku waktu itu sakit, atau aku Tabita, atau dari Petrus, adik-adik hari ini Bapak Petrus mau melakukan menyebarkan firman Tuhan. Bapak Petrus mau singgah di Lida. Ternyata di Lida ada orang yang sedang sakit, namanya Eneas, gitu bisa. Atau bisa didialogkan antara Petrus, Eneas, dan Dorcas. Nah, ini kayak sepertinya ada masalah pada koneksi saya ya, harusnya masih ada tulisannya itu. Mengajak ASM untuk menemukan inisial nama, misalnya Eneas gitu. Jadi ditaruh di dalam bola, ditempel di bola, atau bisa berupa kertas gitu kita sembunyikan, lalu minta anak untuk menemukan inisial nama itu. Jadi sebelumnya kita bisa kasih pengantar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Petrus yang menyembuhkan
orang lain. Siapa ya dia dan sakitnya apa? Yuk nanti kakak mau ceritain. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau minta tolong adik-adik untuk mencari kertas atau bola yang ada hurufnya. Nah, untuk anak kelas TK ini udah bisa. Nah, kalau anak kelas pra-TK yang lebih kecil lagi mungkin mencari yang bentuknya bulat atau mencari kertas berbentuk persegi atau segitiga gitu. Nanti setelah dikumpulkan, minta anak untuk menyebutkan abjad. Kalau untuk kelas TK udah bisa ya. Apa aja ya? N gitu. Eneas dan Dorcas. Seperti itu. Siapa yang mereka? Nah, baru kita masuk ke dalam cerita Alkitab. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan Kak Hendra dan Kak Santi. Kalau ada kakak-kakak lain yang menemukan cara-cara, boleh di-share supaya kita sama-sama tahu, kita sama-sama punya banyak alternatif. Selamat persiapan kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43 diberi judul Belajar dari Kisah Eneas dan Dorcas, Tuhan memberikan kuasa. Dan kita mau mendengarkan Kak Tiara yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Senang masih bersama dengan kami kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43 diberi judul Belajar dari Kisah Eneas dan Dorcas, Tuhan memberikan kuasa. Kita mau mendengarkan Kak Tiara yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Tiara. Halo kakak-kakak sekolah minggu, pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri di dalam pelayanan kita untuk kelas kecil dengan tema yaitu Tuhan memberi kuasa, dan kita akan bersama-sama belajar dari kisah Petrus yang menyembuhkan dan memulihkan Eneas serta Dorcas, dan bacaan kita diangkat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama kita mau ajak anak-anak untuk mengetahui bahwa Tuhan memberi kuasa. Dan yang kedua, anak-anak dapat memohon kekuatan kepada Tuhan. Langsung kita masuk ke pokok pembahasannya. Kakak-kakak, sebagai pengantar, kita mau ajak anak-anak untuk bertanya dan berdiskusi. Kita mau mengajukan satu pertanyaan, yaitu mari kita bayangkan, gitu. Kita ajak anak-anak untuk membayangkan jika mereka menjadi superhero atau jika kamu menjadi superhero, kira-kira kekuatan apa sih yang mau kamu inginkan? Kita kasih kesempatan bagi adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu untuk memberikan pendapat mereka ketika mereka membayangkan diri mereka sebagai superhero. Apa yang mereka bayangkan? Kekuatan seperti apa yang mau mereka dapatkan? Begitu. Nah, setelah kita bertanya, kemudian juga anak-anak membagikan tentang pengalaman mereka atau keinginan mereka, pendapat mereka, barulah kita masuk ke bagian bacaan kita pada saat ini, yaitu tentang Petrus yang mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kita masuk ke bahan ajarnya. Untuk bahan ajarnya kakak-kakak, jadi kita mau bersama-sama melihat, kita mau bersama-sama mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa Petrus pun ketika percaya kepada Tuhan, ketika menjadi pengikut Kristus, dan ketika Roh Kudus hadir bersama-sama dengan para murid, di situ Petrus mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kuasa yang Petrus dapatkan adalah kuasa yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap hal yang ia kerjakan. Secara khusus ketika dirinya sedang melakukan pelayanan untuk menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Jadi kita
ajak anak-anak untuk berangkat dari bagaimana cara mendapatkan kekuatan tersebut gitu ya. Nah, kita ngambil dari ceritanya Petrus. Petrus mendapatkan kekuatan tersebut ketika dirinya mau menjadi pelayan Tuhan yang memberi diri, yang mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan pada saat itu Roh Kudus, peran Roh Kudus di sini gitu ya, Roh Kudus menolong Petrus untuk mendapatkan kekuatan yang membuat Petrus dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik ketika melakukan tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Jadi kita mau fokuskan anak-anak untuk melihat gitu ya, bahwa kekuatan tersebut didapatkan ketika anak-anak berfokus kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, dan pelayanan tersebut dilakukan dengan perbuatan baik, dengan tujuan baik gitu, sama seperti yang Petrus lakukan. Dan Petrus pada saat itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, salah satunya ketika pada saat itu terjadi satu peristiwa di Lida gitu ya. Kita masuk ke dalam kisahnya Eneas dan Dorcas. Dalam cerita di bacaan yang sudah kita baca pada saat ini tentang Eneas dan Dorcas yang disembuhkan dan dibangkitkan oleh Petrus, kita bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama mungkin agak sedikit gitu ya tentang Eneas. Eneas di dalam Alkitab yang kita baca hanya disebutkan bahwa dia adalah seseorang yang mengalami kelumpuhan selama 8 tahun. Memang tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan baik seperti apa atau perbuatan-perbuatan apa yang sudah dilakukan oleh Eneas atau penyebab dari kelumpuhan Eneas tidak dijelaskan. Namun yang jelas di sini kita mau menyoroti tentang pribadi Petrus yang mau melakukan perbuatan baik, mau menolong Eneas pada saat itu. Nah, secara lebih mendalam kita bisa melihat tentang pribadinya Dorcas. Kakak-kakak, kalau di Dorcas sendiri kita bisa mendapatkan cerita yang lebih dalam. Dorcas ini adalah seorang perempuan yang baik hati. Ia suka memberi sedekah, suka melakukan perbuatan baik, dan ia juga suka memberikan pakaian-pakaian, menjahit pakaian untuk diberikan kepada orang-orang di sekitarnya, salah satunya kepada para janda. Dan pada saat itu karena sakit yang dialami oleh Dorcas, pada akhirnya Dorcas mengalami kematian gitu ya. Dan itu membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Petrus melihat kesedihan tersebut dan oleh sebab itu Petrus mau menolong Dorcas. Artinya di sini Petrus mau agar Dorcas dapat hidup lagi dan juga Dorcas dapat melakukan perbuatan baik lagi. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu dampak yang didapatkan ketika seseorang melakukan perbuatan baik. Yang pertama kita lihat dari Dorcas. Dorcas mendapatkan pemulihan atau mendapatkan kebangkitan ketika dirinya mau berbuat baik. Tuhan memberikan kekuatan bagi Dorcas untuk pulih gitu ya, untuk bangkit dari segala sakit penyakit dan juga dari kematian gitu. Lalu yang kedua kita lihat dari Petrus. Petrus tidak membatasi dirinya gitu ya. Petrus tetap merangkul siapapun, termasuk juga Petrus melihat kesedihan. Dan di situ kita bisa bersama-sama menemukan gitu ya perbuatan baik dari Petrus, memberi dirinya kekuatan, memberi dirinya kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan lainnya seperti yang dilakukan kepada Dorcas. Jadi kakak-kakak kita di sini mau mengajak adik-adik untuk belajar. Pertama tentang bagaimana adik-adik itu mau untuk melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu didasarkan atas pelayanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan gitu ya, atas tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita mau ajar anak-anak agar mereka tuh dapat ikut juga melakukan perbuatan baik. Bukan hanya mengetahui bahwa Petrus punya kuasa, tapi harus mengetahui juga bagaimana sih Petrus bisa mendapatkan kuasa tersebut. Ternyata Petrus bisa mendapatkan kuasa tersebut karena dirinya mau menjadi pengikut Tuhan dan mau melaksanakan tugas panggilannya, mau melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya. Dari situ Petrus mendapatkan kekuatan, Petrus mendapatkan kuasa.
Nah, berikutnya kita juga mau ajak anak-anak untuk juga melakukan perbuatan baik. Jadi ketika sudah mendapatkan kekuatan, sudah mendapatkan kuasa, sudah mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus, anak-anak diajak untuk melayani Tuhan. Gitu ya. Cara melayani Tuhan ini seperti apa? Yaitu melakukan perbuatan baik. Perbuatan baiknya itu macam-macam. Nanti kakak-kakak bisa berikan contoh-contoh agar anak-anak tuh dapat terbayangkan, oh ini ya perbuatan baik. Dan yang ketiga, kita mau belajar sama seperti Dorcas gitu ya. Ketika ia menyadari Tuhan Yesus itu baik di dalam hidupnya, ia pun juga tetap mau melakukan perbuatan baik. Ia juga mau melakukan perbuatan-perbuatan menolong sesama gitu ya. Meskipun dirinya sakit, meskipun dirinya susah, ia tetap mau melakukan perbuatan baik dan tidak membatasi dirinya. Gitu ya. Dan di situ itu berdampak besar bagi orang-orang di sekitar Dorcas. Dan kita pun juga mau jadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan baik agar semakin banyak orang bisa mengenal kenapa sih orang ini berbuat baik. Oh, ternyata dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan semuanya itu dihargai oleh Tuhan Yesus. Kita lanjut kakak-kakak untuk aktivitas yang bisa kita lakukan bagi anak-anak sekolah minggu secara khusus untuk kelas kecil. Di sini saya udah menyiapkan beberapa gambar sebagai contoh yang bisa kakak-kakak lakukan di kelas masing-masing. Yang pertama seperti menjahit baju. Gitu ya. Menjahit baju ini kita mau melakukan sama seperti yang Dorcas lakukan. Nanti dari gambar baju kakak-kakak bisa cari di internet, habis itu kakak-kakak bisa bikin lubang di baju, terus menyediakan benang, kemudian ajak anak-anak untuk menjahit baju tersebut. Atau bisa juga menjahit hati. Jadi di sini kakak-kakak siapkan bentuk hati yang sudah dilubangi, kemudian di situ ajak anak-anak untuk menjahit hati. Dan di hati tersebut kakak-kakak bisa kasih ayat emas atau ayat hafalan yang bisa dipakai oleh adik-adik. Contoh lainnya juga kakak-kakak bisa membuat kayak semacam rantai, itu ya, rantai yang bisa digantung di kamar, bisa digantung di jendela, dan rantai tersebut berisi pesan-pesan atau komitmen-komitmen yang ingin adik-adik lakukan atau yang bisa adik-adik lakukan untuk dikerjakan di dalam keseharian. Misalnya rantai di sini rantai baju gitu ya, sama seperti gambar yang saya tunjukkan. Jadi di rantai baju itu kakak-kakak bisa tuliskan, saya bisa menjadi anak Tuhan yang baik ketika saya melakukan apa, atau saya mau menjadi anak Tuhan yang baik dengan cara apa. Nanti di situ kakak tinggal menuliskan aja sama seperti contoh yang saya tampilkan. Atau aktivitas lainnya kakak bisa membuat semacam kayak flip paper gitu. Di flip paper itu nanti ada dua bagian sama seperti gambar yang ada. Kakak bisa lihat di gambar tersebut, kakak bisa menemukan jadi ada satu gambar yang berisi dua kertas. Di kertas pertama itu berisi baju, dan ketika dibuka ternyata isinya adalah hati yang berisi firman Tuhan gitu ya. Nanti di situ kakak silakan berkreasi. Begitu kakak yang bisa saya sampaikan untuk persiapan guru sekolah minggu secara khusus untuk kelas kecil di dalam tema yaitu Tuhan memberi kuasa. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sulit dimengerti. Kiranya kakak tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap semangat untuk belajar. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tiara, dan kita mendengarkan Kak Grace Victoria akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mempersiapkan bahan ajar Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43, diberi judul Belajar dari Kisah Eneas dan Dorcas, Tuhan Memberikan Kuasa. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan Memberikan Kuasa. Nah, perlu kita ingat ya kakak-kakak, tujuan ketika kita menyampaikan cerita dengan tema Tuhan Memberikan Kuasa itu ada dua. Yang pertama, adik-adik mengetahui bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus. Dan yang kedua adalah adik-adik dapat memohon kekuatan hanya kepada Tuhan. Jadi setiap cerita kita merujuk pada dua tujuan tersebut. Untuk mengawali cerita, kakak-kakak bisa bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik, jika adik-adik diberikan kesempatan untuk memiliki kekuatan super apa yang adik-adik inginkan dan mengapa? Nah, kita bisa berinteraksi dengan adik-adik kelas besar dengan imajinasi mereka juga. Dengan kekuatan super apa yang mereka inginkan ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk memilikinya. Dan alasannya apa? Lalu kakak-kakak juga bisa melanjutkan pertanyaan dengan bertanya, adik-adik, ada yang tahu superhero yang terkenal di dalam film-film action, film Avengers atau sebagainya? Nah, ada nggak superhero favoritnya adik-adik? Kakak-kakak boleh memberikan contohnya. Misalkan dalam film Frozen, kita bisa melihat Elsa yang membuat segala sesuatu menjadi beku. Atau kita bisa melihat Doraemon yang dengan kantong ajaibnya bisa mengeluarkan benda apapun yang ia miliki, yang bisa diberikan untuk membantu. Atau misalkan superhero lainnya yang bisa terbang, punya kekuatan super, dan lain sebagainya. Kakak-kakak bisa kembali memancing pertanyaan kepada adik-adik dan kita melihat respon apa yang adik-adik berikan di kelas besar. Nah, setelah kita tahu nih kakak-kakak apa yang dibayangkan, apa yang diimajinasikan, yang diinginkan oleh adik-adik, kita masuk ke dalam cerita hari ini. Bagaimana adik-adik mau belajar dari kisah Petrus yang menyembuhkan dan membangkitkan Eneas dan juga Dorcas. Dan kakak-kakak juga bisa bertanya, adik-adik ada nggak di sini yang menjadi ketua kelas atau sekretaris atau bendahara atau apapun itu? Jadi pengurus atau dalam suatu kelas atau di lingkungan gereja. Nah, kakak bisa tanya, kalau kita jadi ketua kelas enaknya apa? Kalau kita jadi sekretaris, enaknya apa? Jadi bendahara atau bahkan jadi petugas piket dan lain sebagainya. Bukankah sesederhana menjadi ketua kelas sudah mengajar dan mengajak adik-adik untuk bisa menggunakan kuasa mereka dengan baik? Nah, di saat itu kakak-kakak bisa menyampaikan kepada adik-adik bahwa kuasa tersebut bukan dari siapa kita, bukan dari siapa adik-adik, apa yang adik-adik telah lakukan, tetapi setiap kekuasaan, setiap kekuatan, setiap kemampuan yang adik-adik itu miliki berasal hanya daripada Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus. Coba adik-adik bayangkan, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Petrus untuk menyembuhkan yang sakit, untuk membangkitkan yang mati. Namun Petrus tidak mau menggunakan kuasa itu. Petrus menyangkal dengan berkata, oh ya udah, saya memang punya, Tuhan memberikan saya kuasa tapi saya tidak mau pakai. Nah, dari situ kakak-kakak kita bisa mengajak adik-adik untuk menggunakan kekuasaan kita dengan baik. Dan itu semua sesuai dengan tujuannya Tuhan. Dan kita juga bisa mengajak adik-adik untuk bertanya, kalau adik-adik lagi sedih, kalau adik-adik lagi takut, adik-adik
minta kekuatannya kepada siapa. Dan kita juga bisa mengarahkan sehingga adik-adik dalam kondisi apapun hanya memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Gak ada superhero lainnya yang lebih hebat dibandingkan Tuhan. Jadi mau superhero apapun itu, hanya Tuhan yang paling hebat dan hanya Tuhan yang mampu memberikan apa yang adik-adik butuhkan jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan superhero lainnya tidak bisa memberikan kekuasaan ataupun kekuatan atau power-power lainnya kepada adik-adik. Nah, di akhir kakak-kakak bisa menekankan kepada adik-adik bahwa dalam kondisi hidup apapun memang hidup tidak mulus-mulus saja. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan dan juga kuasa untuk kita mengelola apa yang Tuhan berikan. Maka dari itu, jangan sia-siakan apa yang Tuhan kasih dan bagaimana kita mau menggunakan setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dan kakak-kakak bisa mengakhiri dengan sama-sama mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Demikian kakak-kakak persiapan dan ide yang bisa saya berikan kepada kakak-kakak kelas besar. Selamat dan semangat terus untuk mempersiapkan diri dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar, dan kami sudah merampungkan bahan Alkitab dan juga metode pengajaran di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Kakak-kakak kalau mau mendalami kembali nih teks Alkitabnya, kakak-kakak bisa menyaksikan program Ngulik Alkitab, memperkaya baik itu wawasan maupun juga memperkaya untuk bahan Alkitab yang akan disampaikan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan kakak-kakak juga bisa menyimak tayangan yang ditayangkan oleh YKB TV, yaitu program aktivitas anak sekolah minggu. Itu dapat melengkapi ya untuk aktivitas bagi anak-anak sekolah minggu, dan kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan lagu anak sekolah minggu, bisa menambah ya koleksi nih untuk lagu-lagu yang bisa kakak-kakak ajak anak-anak sekolah minggu nyanyikan dalam kebaktian sekolah minggu. Dan kita akan berpisah, kita akan lanjut di pekan yang akan datang, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan membimbing kami dan apa yang sudah disajikan oleh anak-anak-Mu, baik itu Kak Pendeta Hendra, Kak Grace Devina, Kak Tiara, dan Kak Grace Victoria, itu kiranya boleh menjadi berkat untuk kakak-kakak dimanapun berada yang masih harus mematangkan persiapan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang.